Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis ya. Kali ini saya akan membahas tentang energi potensial listrik, dan usaha untuk memindahkan muatan. Oke. Nah, bagian energi potensial listrik ini rumusnya jadi mirip sama gaya, tapi dia nggak di kuadrat. Potensial listrik juga sama, ya rumusnya mirip kuat medan, tapi ini nggak di kuadrat, ya K per R. Oke, dimana EP itu energi potensial, Q itu muatan, R itu adalah jarak, V itu adalah potensial listrik yang satuannya volt, W besar itu adalah usaha. Nah, usaha itu yang ini ya. Usaha sama dengan Q kali delta V atau selisih dari potensial. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya di sini ada potensial di P itu namanya V1 dan di Q adalah V2, berarti untuk menarik muatan dari titik sini menuju ke sana ya, digunakanlah rumus seperti ini. Lanjut lagi, kali ini kita juga akan membahas tentang konduktor bola berongga ya. Di sini ada kuat medan dan juga potensial, di mana nilainya itu berbeda-beda tergantung titiknya berada ya. Nah, misalnya nih, dari ini namanya pusat lingkarannya atau pusat bolanya ya, menuju A. Berarti kan A titiknya belum keluar dari bolanya. Berarti kuat medannya 0. Sedangkan kalau potensial di A itu bisa dicari ya. Dimana yang dicari di potensial di A itu pakai jaraknya itu harus tetap jari-jari walaupun dia masih di dalam bola. Ya, tetap jaraknya pakai jari-jari. Lalu kalau misalnya dia ada pas di kulitnya atau pas di permukaan bolanya bagaimana? EB-nya atau kuat medan di B baru bisa dicari ya. Kalau tadi kan 0 kalau di A di dalam. Nah, kalau di sini kita bisa cari dengan jaraknya itu yang pakai jari-jari. Begitu juga di VB ya, potensial di B. Potensial di B juga bisa dicari dengan jari-jari. Kalau di C bagaimana? Nah, di C kan di luar bola nih ya. Kalau di luar bola juga bisa dicari dengan per jarak kuadrat. Jaraknya itu ya R ini ya, dari O sampai C. Oke. Jadi perhitungannya dari pusat lingkaran atau dari pusat bola menuju titiknya. Ya, VC juga sama. Ya, biar lebih paham, kita langsung latihan soal aja. Ya, di soal nomor 1, untuk memindahkan muatan positif 100 mikrokolom dari titik yang potensialnya 10 volt ke suatu titik yang potensialnya 60 volt, diperlukan usaha sebesar berapa joule? Ya. Nah, di sini saya ada sedikit kasih potongan rumus di atas ini ya. Kita langsung diketahui. Ada Q 100 mikrokolom, dimana 100 mikrokolom artinya 100 dikali 10 pangkat min 6 untuk menjadi kolom ya. Oke. Lalu ada potensial pertama dan potensial kedua. V1 10 volt dan V2 60 volt. Ya. Dibutuhkan usaha sebesar, berarti yang ditanya adalah W besar. Oke. Berarti kita pakai rumus yang ini dong. Ya. W besar sama dengan Q dikali delta V. Nah, delta V di sini berarti artinya adalah V2 min V1 yang tadi ya. Pokoknya selisih potensial 60 kurang 10. Jadi nanti ini 10 pangkat min 4 dikali 50 atau 5 dikali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, di nomor 2, sebuah bola konduktor berjari-jari 10 cm dan bermuatan 1 nanokolom. Besarnya kuat medan dan potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak 9 cm dari pusat bola adalah. Nah, ini saya tulis dulu diketahuinya. Berarti jari-jarinya 10 cm, bermuatan 1 nanokolom, berarti Q-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 9 ya. Nano itu 10 minus 9. Oke. Lalu
ada R 9 cm, ditanyanya adalah E dan V. Oke. Nah, ini kita buat ilustrasinya dulu aja ya. Nah, sekarang gambarnya udah jadi. Ya, ini jari-jarinya 10 cm, di mana titiknya itu 9 cm dari pusat bola, berarti dia belum keluar. Ya. Nah, berarti ini posisinya itu menunjukkan bahwa berarti di soal itu menunjukkan dia posisi di titik A. Ya, EA dan VA. Oke. Jadi ketahuan nanti ya kuat medan dan potensialnya. Oke, berarti di E yang di 9 cm ini udah ketahuan ya, yaitu 0. Lalu V-nya berarti kaki per jari-jari. Ya, walaupun dia belum keluar kan memang, tapi ini ketentuannya. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat 9. Ingat ya, K itu ini. Q-nya 10 pangkat min 9 per jaraknya adalah pakai jari-jari 10 cm. Kita harus ubah ke meter. Ya, ini 10 cm, ini waktu rubah ke meternya. Jadi ini habis. Jadi tinggal 9 per ini dikalikan hasilnya 10 pangkat min 1, atau naik ke atas 10 min 1 jadi 10 ya, volt. Ini Newton per kolom. Oke, selesai untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Segumpal awan mempunyai potensial 8 kali 10 pangkat 6 terhadap bumi. Ketika terjadi kilat antara awan dan bumi, suatu muatan listrik sebesar 40 kolom dilepaskan. Berapa banyak energi yang hilang pada peristiwa ini? Oke, diketahui V-nya 8 kali 10 pangkat 6. Lalu ada Q 40 kolom. Nah, yang ditanya energi. Berarti di sini ditanya E. Ya, energi. Ini saya tulis EP deh. Lalu rumus yang digunakan adalah yang mana? Nah, rumus yang digunakan adalah yang ini. Oke, berarti tadi energinya sama dengan K Q1 Q2 per R. Nah, di sini ya cuma ada keterangan V sama Q. Lalu bagaimana nih cara menyelesaikannya kalau misalnya yang diketahui cuma ini? Nah, jadi kita panduan pakai sepotong rumus yang di atas ini, dimana itu adalah bagian sini kan, K Q per R ya, walaupun ini R besar nih R kecil, kurang lebih kalau dalam kasus ini sama. Jadi di sini ini udah menjadi V ya, dikali Q, berarti V nya adalah 8 dikali 10 pangkat 6 dikali Q nya 40. Jadi dapat 8 kali 4 32 dengan 10 pangkatnya jadi 10 pangkat 7. Satuannya Joule. Lanjut lagi. Dua muatan masing-masing 42 mikrokolom dan 60 mikrokolom. Ya, ini minus, nggak apa-apa. Memang ada muatan negatif kan? Terpisah pada jarak 34 cm. Yang A, tentukan potensial listrik di titik yang terletak pada garis hubung kedua muatan dan berjarak 14 cm dari muatan yang minus 60 mikrokolom. Oke. Nah, jadi ini lihat ya. Potensial listrik di titik yang terletak pada garis hubung. Maksudnya ini garis hubungnya. Jadi titiknya itu ada di antara mereka sini. Ya. Dan katanya berjarak 14 cm dari muatan minus 60. Berarti dia ada di sini. Ya, dengan jarak 14. Oke. Kita buat ilustrasi baru. Di sini berarti sudah ada ilustrasinya ya. Ini 14 cm. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah potensial listrik di titik pada garis hubung. Ini saya kasih nama X. Nah, ini saya kasih nama V1 dulu. V1 itu yang terhadap Q1 ini ya. Berarti kalau misalnya jaraknya ini 34 cm dan sudah kemakan 14 cm, berarti dari sini sampai sini adalah 20 cm dong ya, 34 dikurang 14. Jadi nanti di sini KQ per R ya.
9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya itu tadi Q1 42 kali 10 pangkat minus 6 per 20 cm. Berarti ini 20 kali 10 pangkat min 2. Lanjut lagi ya. Jadi di sini 9 dikali 42 dikali ini sama ini bisa coret jadi 10 pangkat 3 per ini 2 kali 10 pangkat min 1 jadinya. Oke. Nah, ini kita bisa coret nih, jadi sisa 21 ya. Nah, ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4. Lalu 9 dikali 21 berarti menghasilkan 189. Oke. Dapat di sini satuannya volt. Ya. Lanjut kita cari V2. Ya. Nah, V2 berarti di sini sama rumusnya Q per R. Ya. Jadi di sini ya saya bedain aja, R kecil itu maksudnya yang 20 cm, kalau yang R besar itu 14 cm. Ya. Jadi di sini kita masukin K-nya, lalu kita masukin Q-nya 60 kali 10 pangkat minus 6 per 14 dikali 10 pangkat minus 2. Oke. 9 kali 60 biarin, nanti bisa dicoret-coret ya. Dikali sama ini. Ini coret-coret sisa 10 pangkat 3 per 14 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, nah ini naik ke atas jadi 10 pangkat 5, lalu dikalikan dengan, nah ini coret ya, dibagi 2 ini sisa 7, ini dibagi 2 ini sisa 30. Ya udah, ini berarti 9 kali 30 menghasilkan 270 per 7 volt. Ya, dan ini jawabannya belum selesai. Ya. Potensial di titik yang ini berarti harus ditotal nih 2 nih. Ingat tadi Q2 itu minus, berarti kalau misalnya Q1 positif tadi ya, untuk potensial di X V1-nya positif dan V2-nya itu jadi bernilai negatif karena ini memang muatannya negatif. Kayak gitu cara pakainya. Oke. Jadi nanti di sini 189 dikali 10 pangkat 4 dikurang 270 kali 10 pangkat 5 per 7 menghasilkan minus 1,97 dikali 10 pangkat 6 volt. Sekarang bagian B. Nah, di bagian B di mana letak titik pada garis hubung yang memiliki potensial listrik 0. Nah, kita gambar lagi ilustrasinya. Di mana titik yang potensialnya 0 itu boleh dibilang ada di Y sini ya. Yuk kita cari. Sekarang ini saya misalin adalah variabel X, berarti dari sini sampai sininya adalah 34 min X. Oke. Paham ya? Ya, sekarang V1 dikurang V2 diharapkan 0. Jadi nanti V1 sama dengan V2 dong. Ya. Dimana V1 itu adalah K kali Q1 per X yang ini sama dengan K dikali Q2 yang ini per 34 min X. Ya. Ini kenapa jadi selisih? Kenapa ini jadi minus? Ini ya alasannya karena ini minus ya. Kalau ini positif nggak mungkin ngasilin 0 karena dua-duanya sama-sama positif. Ya. Itu alasannya. Yuk kita lanjut lagi, kita coret ya. Q1 kita masukin 42 mikrokolom, Q2 kita masukin 60 mikrokolom. Udah nggak usah tulis minus karena minusnya udah dipakai di sini. Jadi ketika pindah ruas sudah nggak perlu ditulis lagi karena minusnya kan udah jadi positif. Oke. Nah ini X, ini 34 min X. Mikrokolom coret 42 sama 60 boleh coret juga, dibagi 6 ini 10, dibagi 6 ini sisa 7. Oke. Ya, kita kali silang. 10X sama dengan 7 34 min X. Ya. Kita kalikan biasa. 7 kali 34 238 min 7X, ini 10X.
Ini pindah ke sana ya. Jadi ditambahin ya. Jadi ini 17X sama dengan 238. Maka hasilnya adalah 14. Oke. Nah, kelihatannya kayak 14 kayak yang soal yang A tadi ya. Tapi ini 14 cm dari 42 mikrokolom. Ya, harus ada keterangan kayak gini. Dari mananya? Ya, dari 42 mikrokolom, atau kalau misalnya mau dari 60 berarti 20 cm dari 60 mikrokolom. Oke? Gampang ya. Nah, setelah ini ada latihan soal ya, kalian coba kerjakan biar lebih memahami. Oke? Gimana, bisa ya tadi ya? Nah, jika kalian perlu bimbingan, kalian boleh kontak kami via Instagram ya. Kita buka les online ya. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video tutorial bagian berikutnya dan ingat untuk subscribe, comment, and like video kami ya. Sampai jumpa. Dadah.